Ini kita lanjutkan, masih ada satu sahabat lagi. Kita kaitkan kisahnya, ada dua berarti ya. Tentang perjuangan sahabat Amir bin Abdullah bin Jarrah, atau lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Di sini kita akan melihat dan mengambil faedah dari perjuangan dan pengorbanannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perjuangan, pengorbanan itu pasti ada tantangannya, pasti ada rintangannya. Dan dua orang sahabat ini, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, hampir mirip tantangannya. Hanya saja Abu Ubaidah, tantangan dalam pengorbanan dan perjuangannya adalah ayahnya sendiri. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas, yang menjadi tantangan beliau adalah ibunya. Di sini kita bisa tahu pengorbanan itu tentu tidak mudah. Kalau yang tadi kita bahas 4 orang sahabat yang tadi, tantangannya adalah dia atau mereka sanggup mengorbankan nyawanya. Seperti misalnya Khubayb bin Adi dan juga Habib bin Zaid. Karena cintanya kepada Nabi, cintanya kepada Islam, imannya yang kuat, sehingga nyawa pun dia korbankan. Sementara Abdullah bin Jahsy, Sa'id bin Amir al-Jumahi, mereka dalam berjuang sanggup mengorbankan hartanya, meninggalkan rumah mewahnya, meninggalkan harta bendanya demi Islam yang dia pertahankan. Sa'id bin Amir al-Jumahi, yang tadinya di masa jahiliyah dia adalah orang terpandang, dia orang yang dihormati, dia punya jabatan, dia punya harta yang banyak. Tapi ketika dia mengetahui bahwasanya agamanya tidak benar, agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tinggalkan semua jabatannya, kedudukannya, hartanya. Ini pengorbanan. Sanggup mengorbankan hartanya untuk Islam. Begitu juga dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Berjuang, berkorban. Nah, sekarang kita ingin belajar agama, ingin belajar tauhid, ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi daripada cinta kita kepada diri kita, melebihi daripada cinta kita kepada orang tua kita, melebihi daripada cinta kita kepada harta kita, jabatan kita, dan semua manusia. Karena itulah letaknya kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sampai menjadikan Nabi lebih dia cintai. Sekarang misalnya kecintaan kita kepada Nabi diuji dengan apa? Dengan melaksanakan sunnahnya misalnya. Tapi kalau kita laksanakan sunnahnya,
kita akan dapatkan cacian, makian dari orang-orang banyak. Mana yang akan kita dahulukan? Di situ iman kita akan diuji. Begitu juga dengan ujian harta, ujian keluarga, ujian anak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika seseorang tersebut tidak bisa meletakkan keluarga pada tempatnya, maka keluarga itu akan bisa menjadi musuh baginya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada sebahagian yang menjadi musuhnya itu nanti di dunia ataupun di akhirat. Ada sebahagian dari istrinya, ada juga dari anaknya, ada juga dari karib kerabatnya dan lain sebagainya. Ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, ujiannya hampir sama. Ketika dia Islam, yang menjadi tantangan, rintangan dan ujian yang ada di hadapannya adalah kedua orang tuanya. Abu Ubaidah bin Jarrah ditantang oleh ayahnya, diajak ayahnya masuk Islam, ayahnya tidak mau membangkang, ayahnya tidak mau nurut, dia membangkang. Abdullah namanya, Abdullah bin Jarrah. Maka Abu Ubaidah tidak menisbatkan namanya kepada ayahnya, walaupun nama aslinya Amir bin Abdullah bin Jarrah, tapi beliau lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sementara nama ayahnya tidak dia masukkan, karena ayahnya menantangnya, memusuhinya, memusuhi Islam dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan ini tampak ketika perang Badar. Ketika datang perang Badar, keluarga Abu Ubaidah ini, keluarga Amir, itu adalah keluarga yang ahli di dalam berperang. Ayahnya ahli dalam berperang, dia pun juga ahli di dalam berperang. Dia masuk ke pasukan kaum muslimin, ayahnya tetap mempertahankan kemusyrikannya, ikut di barisan orang-orang kafir. Ini ujian yang sangat berat. Kalau ujian harta mungkin menurut mereka masih mudah, tapi ujian orang tua yang menantang Islam, yang menjadi musuh kaum muslimin, terlebih lagi musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini sebuah tantangan yang luar biasa. Maka ketika perang Badar, ketika Abu Ubaidah ini sudah berada di barisan paling depan, maka orang-orang kafir itu takut kepadanya. Asal lihat Abu Ubaidah, mereka menghindar, takut. Dan ternyata ketika sudah ada di hadapannya Abdullah bin Jarrah, ayahnya sendiri, justru Abu Ubaidah yang menghindar. Dia tidak ingin membunuh ayahnya. Dia biarkan kaum muslimin yang membunuh ayahnya, sehingga dia terus dikejar oleh ayahnya, merasa anaknya sudah murtad dari agama nenek moyangnya. Dia ingin bunuh anaknya sendiri. Tapi Abu Ubaidah terus menghindar sampai suatu ketika tidak ada lagi tempat untuk menghindar. Dia membalikkan kudanya, dia hadapi ayahnya. Terjadilah pertarungan antara ayah dan anak, yang sebenarnya pertarungan antara muslim dan kafir, pertarungan antara tauhid dan kemusyrikan. Ini sebenarnya yang terjadi. Maka ketika beliau sudah berada di hadapan ayahnya, beliau tidak lari melawan kemusyrikan, kekafiran yang ada di dalam diri ayahnya, karena dia tahu ayahnya sangat membenci Islam,
sangat membenci kaum muslimin dan sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia harus menghadapinya. Terjadilah peperangan. Maka ketika itu dia menebaskan pedangnya tepat di tengah-tengah kepala ayahnya, sehingga kepalanya terbelah jadi dua. Subhanallah. Siapa yang sanggup demikian? Ujian yang begitu luar biasa. Sehingga ketika itu turunlah ayat akhir dari surah Al-Mujadilah yang bunyinya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Wahai Nabi, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, dia berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah ayahnya, Allah mengatakan walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun mereka itu adalah ayahnya, anaknya, saudaranya, karib kerabatnya, keluarganya, tidak akan ada muncul kasih sayang di dalam hati mereka. Apa sebabnya? Allah mengatakan ulaika kataba fi qulubihimul iman. Yang demikian itu karena Allah menuliskan, menetapkan, menanamkan iman di dalam hatinya. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah perkuat keimanan tersebut dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itulah kelompok atau golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan golongan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang selamat, mereka itulah orang-orang yang sukses. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Begitu juga dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang beliau ketika awal masuk Islamnya, yang menjadi tantangannya adalah ibunya. Yang awalnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi ketika Sa'ad Allah berikan hidayah untuk masuk Islam, berjuang bersama Nabi SAW, berkorban bersamanya, ditantang oleh ibunya. Bahkan ibunya mengatakan, seandainya engkau tidak meninggalkan agama Muhammad, maka engkau akan mendapatiku tidak akan pernah makan, tidak akan pernah minum, tidak akan pernah mengurus dirinya sampai engkau akan mendapatiku mati dalam kelaparan. Dan orang-orang akan mencacimu, orang-orang akan merendahkanmu dan mengatakan engkau adalah anak yang durhaka. Subhanallah. Ini tantangan seorang ibu. Dikarenakan Sa'ad bin Abi Waqqas lebih memilih Rasulullah SAW, lebih memilih Allah dan Rasulnya, lebih memilih agama Islam daripada agama nenek moyangnya. Maka ibunya yang menjadi tantangannya. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan tantangan ini, beliau mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, jangan melakukan hal itu. Tapi ibunya tetap memaksa. Sampai beliau berangkat menghadap Rasulullah SAW.
Beberapa hari beliau balik, beliau sudah mendapatkan ibunya sudah mulai lemah, tidak makan, tidak minum, tidak mau mengurusi dirinya. Kemudian Sa'ad masih melakukan bir, kebaikan kepadanya, ingin menyuapinya, mendekatkan makanan kepadanya, kemudian disuapi. Ibunya menolak, dan ibunya bersumpah tidak akan pernah makan, tidak akan pernah minum sampai Sa'ad meninggalkan agama Islam, meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Maka ketika hal ini terjadi, Sa'ad mengatakan, ya ummah, inni ala syadidi hubbi laki la ashaddu hubban lillahi wa rasulih. Subhanallah. Wahai ibuku, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, tapi kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaanku kepadamu. Subhanallah. Ini cinta, iman, cinta yang dilandasi dengan iman. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wa wallahi law kana laki alfu nafsin fa kharajat minki nafsan ba'da nafsin ma taraktu dini hadza li syai'. Subhanallah. Beliau mengatakan, seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, kemudian engkau menyiksa dirimu dan nyawa itu Allah ambil satu persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Islam, agama Nabi Muhammad SAW. Begitu kokoh keimanannya. Kita kalau diuji dengan harta, hari ini mengatakan haram, besok sudah mengatakan halal. Diuji dengan jabatan, hari ini kita mengatakan halal, besok sudah kita mengatakan haram. Ujian umat Nabi Muhammad SAW hanya 3 itu saja: harta, tahta, wanita. Itu ujian. Belum ada ujian yang seberat ujian sahabat-sahabat Nabi SAW, mengorbankan nyawanya, bahkan diuji dengan kedua orang tuanya. Sehingga turunlah ayat dari surah Luqman ayat 15 menyatakan tentang keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang bunyinya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Sungguh telah diwasiatkan, kami wasiatkan kepada manusia, artinya kami wajibkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena orang tua itu atau ibunya sudah mengandungnya dalam keadaan lemah, kemudian lemah. Berapa bulan kita di dalam perut ibu kita, dibawa kemana-mana. Itu sesuatu yang sangat-sangat berat. Kalau nggak percaya, mungkin kita coba ya, bawa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ya, kadang berat bayi itu sampai 3 kilo. Kita bawa 2 kilo dalam perut, diikat di perut kita, kita bawa kemana-mana selama 9 bulan. Itu yang dirasakan oleh kedua orang tua, oleh ibu kita ketika mengandung kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan berbuat baik kepada mereka, bersyukur kepada mereka. Tapi ketika di antara mereka ada yang menantang, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma.
seandainya mereka menantangmu atau menyuruhmu untuk menyekutukanku, artinya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya memerintahkan dia untuk keluar dari Islam, masuk ke dalam agama kemusyrikan, penyembah berhala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tuti'huma, jangan taati mereka. Akan tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tidak ditaati dalam kemusyrikan, akan tetapi berbuat baik tetap. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya menyuruhnya untuk murtad dari agama Islam, dia tidak mau, tidak mau mentaatinya. Tapi kebaikan tetap dia lakukan kepada ibunya, tetap dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia berikan makan, dia berikan minum, dia bersahabat dengan mereka dengan kebaikan. Ini yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga dengan kesabarannya berbuat baik kepada ibunya, terus mengajaknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ibunya sehingga masuk Islam. Subhanallah. Keistiqomahan seorang anak menjaga imannya, keistiqomahan, kesabaran seorang anak menjaga tauhidnya, menjaga kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ibunya. Istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di dalam mempertahankan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tanpa kita mengalahkan cinta tersebut dengan yang lain. Maka itu pasti akan membuahkan pahala, pasti akan membuahkan amalan-amalan yang sangat menakjubkan. Sehingga dengan istiqomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan terus berbuat baik kepada kedua orang tuanya dalam perkara yang ma'ruf, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tuanya sehingga masuk Islam. Ini diantara kisah perjuangan pengorbanan para sahabat. Mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya dan juga kita berusaha menanamkan kepada anak-anak kita, karena kita tahu ya, di zaman kita saat ini, kalau salah di dalam memilih idolanya, salah di dalam memilih orang yang dia cintai, maka dia akan berkumpul bersamanya kelak di akhirat. Kalau dia mengidolakan orang kafir, mencintai orang kafir, berkorban untuk orang kafir, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Tapi kalau dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka sebagai teladan dalam kebaikan, perjuangan, pengorbanan yang mereka lakukan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua, anak-anak kita, karib kerabat kita, bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang saleh di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada. Silakan. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.